Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sarin, NIM 2337 GSD 0770, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas sebuah penelitian penting mengenai cara mengembangkan materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk siswa sekolah dasar. Jurnal ini berjudul Pengembangan Materi Pembelajaran IPS untuk kelas awal dan kelas lanjut dalam kurikulum sekolah dasar. Latar belakang, mengapa materi IPS perlu dikembangkan? Mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa penelitian ini dilakukan? Pertama, IPS itu krusial. IPS adalah mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan pemahaman siswa tentang lingkungan, sosial, budaya, sejarah, dan juga pemerintahan. Ini adalah kunci untuk membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Kedua, ada kebutuhan yang berbeda. Siswa SD dibagi menjadi dua kelompok besar, kelas awal kelas 1, 2, dan 3, dan kelas lanjut kelas 4, 5, dan 6. Setiap kelompok ini punya tahap perkembangan kognitif dan sosial yang tidak sama. Masalahnya, seringkali materi IPS yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka di tiap tingkatan. Kelas awal butuh cara yang satu, kelas lanjut butuh cara yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mencari solusi. Bagaimana cara kita mengembangkan materi IPS agar benar-benar tepat sasaran untuk anak-anak di kelas awal maupun kelas lanjut. Rumusan masalah, pertanyaan kunci penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, peneliti merumuskan 3 pertanyaan utama. Ini adalah fokus yang harus dijawab oleh penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan materi IPS untuk siswa kelas awal? Kedua, bagaimana cara mengembangkan materi IPS untuk siswa kelas lanjut? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa di kedua tingkatan kelas ini. Hasil pengembangan jawaban dari pertanyaan dan rumusan masalah. Hasil penelitian ini menjawab ketiga rumusan masalah tadi dengan membagi pengembangan materi menjadi 2 kategori yang sangat berbeda. Pertama, untuk kelas awal, kelas 1, 2, dan 3. Karena siswa kelas awal cenderung responsif pada hal yang visual, interaktif, dan bermain, maka materi IPS harus didesain dengan pendekatan yang menyenangkan. Solusinya, materi disajikan melalui penggunaan gambar dan ilustrasi yang menarik. Penyajian dalam bentuk cerita pendek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Ketiga, penggunaan permainan peran atau simulasi. Intinya, materi IPS untuk kelas awal harus dipraktikkan dan dilihat, bukan hanya dibaca. B. Untuk kelas lanjut, kelas 4, 5, dan 6. Siswa kelas lanjut sudah punya kemampuan analitis dan lebih matang dan ingin materi yang relevan dengan dunia nyata. Oleh karena itu, materi IPS di sini harus mendorong mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah. Solusinya adalah 1. Penyajian materi melalui studi kasus, misalnya tentang peristiwa sejarah atau masalah sosial. 2. Diskusi, kelompok untuk membahas berbagai sudut pandang. Ketiga, proyek, penelitian sederhana yang melatih mereka menganalisis dan menyajikan informasi. Jadi, materi IPS untuk kelas lanjut fokus pada analisis dan aplikasi. 4. Kesimpulan. Dampak akhir penelitian sebagai penutup.
Kesimpulan dari penelitian ini sangat jelas. Pengembangan materi berhasil menciptakan dua model yang berbeda. Pertama, model visual bermain untuk kelas awal dan model analitis kontekstual untuk kelas lanjut. Diharapkan implementasi materi ini dapat secara nyata meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap IPS, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi kehidupan mereka. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jurnal analisis penggunaan media pembelajaran komik berbasis kearifan lokal Sasak dalam memudahkan kegiatan belajar siswa pada materi IPS kelas 4 di SD Negeri Gantang. Pertama, latar belakang. Mengapa penelitian ini penting? Pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas siswa, salah satunya melalui proses pembelajaran IPS di SD. Materi IPS kelas 4 mencakup keragaman sosial dan budaya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Namun, berdasarkan observasi awal di SD Negeri Gantang, guru cenderung hanya menggunakan buku paket sehingga pembelajaran menjadi monoton. Akibatnya, siswa kesulitan memahami materi secara konkret, merasa bosan dan malas belajar, yang berpotensi menyebabkan hasil belajar rendah. Media pembelajaran dibutuhkan sebagai fasilitas untuk membantu siswa. Media komik dengan cerita bergambar yang menarik sangat cocok karena dapat memberikan contoh konkret untuk materi abstrak seperti keragaman budaya dan kearifan lokal Sasak. Kedua, rumusan masalah. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memiliki 3 fokus utama yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran komik berbasis kearifan lokal Sasak pada materi IPS. Kedua, apakah penggunaan media komik ini dapat memudahkan kegiatan belajar siswa? Ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang timbul dari penggunaan media ini? Ketiga, hasil dan pembahasan. Mari kita lihat hasilnya. Penggunaan media komik berbasis kearifan lokal Sasak menunjukkan hasilnya yang sangat positif. Pertama, media komik sangat memudahkan siswa dalam memahami materi IPS mengenai keragaman budaya. Kedua, suasana belajar menjadi sangat menyenangkan karena peserta didik bersemangat dan sangat tertarik pada materi. Hal ini karena komik dilengkapi banyak gambar yang menarik dan penyampaian materi menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Ketiga, dalam tahap pelaksanaan, teramati bahwa siswa sangat antusias dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan. Saat kegiatan diskusi dengan melibatkan siswa secara langsung, siswa menjadi aktif dan tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komik berbasis kearifan lokal Sasak pada materi IPS kelas 4 SD Negeri Gantang sangat memudahkan siswa dalam memahami materi keragaman budaya. Media komik berhasil menarik minat dan membuat siswa aktif mengatasi masalah pembelajaran yang monoton. Baik, di sini saya akan membahas jurnal mengenai kajian pengetahuan sosial dan ilmu sosial sebagai bahan materi IPS untuk sekolah dasar. Jurnal ini membahas hubungan esensial antara kedua bidang ilmu tersebut, yang mana keduanya berkaitan dengan kebutuhan dasar dan aktivitas belajar manusia seperti pendidikan, produksi, konsumsi, dan organisasi. Yang pertama, latar belakang. A. Konteks pendidikan Indonesia secara umum. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diupayakan berjalan sempurna untuk mencetak manusia yang cerdas, berkarisma, dan berakhlak mulia. Namun, pendidikan harus terus beradaptasi. B.
Munculnya IPS dan masalah nasional. Secara historis, masuknya mata pelajaran IPS tidak lepas dari kondisi yang tidak stabil pasca gerakan 30 September PKI. Pada Repelitas 1, ditemukan 5 masalah nasional sektor edukasi, termasuk masalah kualitas, dan relevansi. Relevansi pendidikan dengan kepentingan pembangunan. C. Kebutuhan interdisipliner. Lahirnya IPS didorong oleh dua hal. Yang pertama, spesialisasi ilmu yang terlalu khusus. Ilmu pengetahuan yang semakin spesifik menyebabkan masalah hanya ditinjau dari satu sudut ilmu saja, sehingga tidak komprehensif. Dua, kompleksitas transformasi sosial. Perubahan sosial yang dinamis dan kompleks seringkali tidak dapat dijawab meyakinkan oleh karena satu hal bidang ilmu. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dari satu bidang ilmu secara interdisipliner atau multidisipliner. Perumusan masalah. Kajian ini berfokus pada 4 pertanyaan utama untuk memperjelas kedudukan kedua bidang ini. Hubungan dan keterkaitan. 1. Bagaimana ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial saling terhubung. 2. Perbedaan karakteristik. Apa yang membedakan IPS dan ilmu sosial terutama dari segi tujuan, pendekatan, dan objeknya. 3. Kedudukan ilmu sosial. Bagaimana ilmu sosial berfungsi sebagai sumber materi bagi IPS. 4. Urgensi IPS. Mengapa IPS sangat penting untuk diajarkan di sekolah dasar. Hasil dan pembahasan. A. Persamaan keduanya. Sifat substansial. Persamaan ilmu sosial dan IPS terletak pada manusia sebagai fokus utama dalam bidang kajiannya. Keduanya mengkaji individu dalam konteks kehidupan masyarakat dan membahas segala aspek terkait kehidupan manusia. Secara substansi, keduanya memiliki materi dengan konsep yang relatif sama, yakni kenyataan sosial dan masalah sosial. B. Perbedaan keduanya, tujuan dan pendekatan. Meskipun membahas masalah sosial yang sama, keduanya berbeda. Aspek ilmu sosial. Dalam aspek tujuan ilmu sosial yaitu menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Tujuan IPS membentuk perilaku dan karakter. Kedua, aspek pendekatan. Pendekatan ilmu sosial yaitu disipliner menghasilkan uraian yang dalam. Pendekatan IPS yaitu interdisipliner dan multidisipliner menghasilkan uraian yang luas dan praktis. 3. Aspek sifat ilmu sosial yaitu ilmu murni berupaya memahami apa yang menguraikan mengapa. Sifat IPS yaitu bentuk sederhana dari ilmu sosial untuk tujuan instruksional. C. Kedudukan ilmu sosial. Ilmu sosial itu seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, berfungsi sebagai sumber ilmiah dan bahan materi bagi pendidikan IPS. Bahkan ini kemudian diseleksi dan disederhanakan sesuai kematangan dan kemampuan pembelajar agar mudah diserap dan dihayati. 5. Pentingnya IPS di sekolah dasar. Pengajaran IPS sangat penting karena IPS merupakan studi tentang hubungan sosial dan fungsi masyarakat, mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Tujuannya adalah mempersiapkan pembelajar agar mampu berkontribusi di masyarakat dan menjadi warga negara yang baik sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembelajar dituntut menjadi makhluk sosial yang memiliki pemahaman benar mengenai konsep dan aturan sosial secara cakap dalam menangani masalah sosial. 6. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu IPS bukanlah sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan bidang kajian yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu sosial. Ilmu sosial dan IPS memiliki keterkaitan substansial, di mana ilmu sosial menjadi sumber materi yang kemudian disederhanakan dan dipelakat untuk pembelajaran IPS.
Untuk pembelajaran IPS yang bersifat edukatif, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan rancangan pendidikan IPS dan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh di masa depan.